dari Cuplikan pengalaman yang PowerPoint lalu. episode Nah, kali itu ini. penting untuk dijaga gitu, kecuali memang kalau kita sudah betul-betul sudah tidak kuat lagi. Jadi selama kita masih kuat jalan gitu, saya sampai sekarang juga masih nyetir sendiri walaupun nggak dekat-dekat gitu ya. Tadi kan kalau nggak salah Bu Tini sampaikan adalah menghadapi lansia. Ya. Tapi pesan untuk generasi muda, dia bisa mempersiapkan apa untuk nanti sewaktu menjadi lansia tuh lebih siap atau sudah punya persiapan lah dari sekarang. Ya. Sebaiknya gimana Bu Tini? Selamat datang di PowerPoint. Halo Sobat Puan, kembali lagi bertemu di podcast Power Puan dari Yayasan Kesehatan Perempuan. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait isu lansia. Ya, sebagaimana kita ketahui saat ini Indonesia memiliki angka lansia di tahun 2023 menurut data BPS itu sebesar 29 juta atau 12% dari total populasi. Yang mana diprediksi di tahun 2045 akan naik menjadi 19,9%. Nah, ini artinya nanti di 2045 kita harus punya kesiapan ya menghadapi angka usia lansia yang akan lebih tinggi mungkin daripada jumlah usia produktif. Nah, kita harus punya kesiapan-kesiapan bagaimana menghadapinya, mengatasi kemungkinan-kemungkinan tantangan, dan sebenarnya kita juga ingin lebih menggali bagaimana sih ketika kita masuk di usia lansia, kita akan menjadi lebih sehat atau memiliki kehidupan yang lebih sehat baik untuk perempuan dan juga laki-laki. Nah, informasi ini penting untuk diketahui sejak saat ini atau sejak di usia muda. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Tini Hadad. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu Tini ini beliau adalah pendiri Yayasan Kesehatan Perempuan, inilah salah satunya. Kemudian beliau juga saat ini menjabat sebagai pembina di YKP ya Bu Tini. Ya, terima kasih Bu Tini bersedia hadir di podcast PowerPoint. Nah, langsung aja nih Bu Tini kita berdiskusi. Ini kenapa kami berdua, yang pertama Bu Tini sudah masuk usia lansia sedangkan saya menuju lansia, maka hostnya berganti nih saat ini. Ya tidak apa-apa ya, semoga juga masih menarik. Bu Tini, saya pengen bertanya, kami ingin bertanya kira-kira apa yang harus disiapkan nih, yang kita harus ketahui di usia-usia kami nih ya, yang berumur tapi seumuran ini, apa yang harus disiapkan untuk menuju lanjut usia? Boleh sharing pengalaman Bu Tini juga? Iya, yang sebenarnya harus disiapkan adalah bahwa umur 40 ke atas gitu ya, menjelang 50 ke atas gitu, itu memang getting old ya kalau bahasa Inggrisnya. Itu kita sudah sebagai perempuan, kita sudah harus sadar memang ada perubahan di dalam tubuh kita gitu ya. Kekuatan badan sudah mulai berkurang, kekuatan otak juga mulai berkurang, dan dan sudah ada yang sudah, kalau 50 ya, ada yang sudah menopause, ada yang belum tapi menjelang menopause. Nah, itu seringkali membuat perempuan-perempuan itu menjadi khawatir ya akan perubahan-perubahan yang terjadi. Sebenarnya tidak perlu khawatir gitu ya, karena semua perempuan akan mengalaminya gitu kalau umurnya dipanjangkan oleh Allah gitu. Dan juga kalau kita berkeluarga gitu dengan suami, kita merasa kita udah tambah tua, kita juga harus sadar, dan si suami juga harus sadar bahwa dia juga getting old gitu, dia juga menjadi tua gitu, tidak semuda dulu lagi. Walaupun mungkin perbedaan dari fisiknya beda gitu ya, tapi laki-laki juga ada menopause-nya gitu, bukannya tidak ada gitu, ada macam kekuatan yang berkurang juga dari dia gitu. Jadi ya dihadapi dengan sabar dan tahu diri kalau menurut saya. Ya, berarti kita harus menggarisbawahi soal tahu diri tadi, bahwa baik ini pasti terjadi di laki-laki dan juga di perempuan. Tetapi kita harus mengenali bahwa mungkin ada kemunduran tersebut atau penyesuaian baik fisik dan mental.
Nah, Bu Tini kalau boleh tahu kesibukan Bu Tini nih sebagai lansia saat ini, kesibukannya apa Bu? Yang masih Ibu kerjakan, masih aktif kan? Masih aktif dengan Yayasan Kesehatan Perempuan dan banyak yayasan lain. Boleh di-share nggak Bu, di usia Ibu sekarang sudah mendekati 80 tahun, apa rutinitas keseharian Bu Tini? Iya, emang sebenarnya kita harus sadar ya, seperti saya katakan bahwa fisik juga udah berkurang, otak juga sudah berkurang. Tapi kita tidak harus berhenti sama sekali dalam hal berkegiatan gitu ya. Seperti saya karena memang dari dulu aktifnya tuh di LSM ya, di aktivis-aktivis di Indonesia gitu. Jadi saya sekarang ini walaupun bukan eksekutif atau pengurus, tetapi menjadi pembina itu ada di 5 organisasi. Menjadi pembina. Jadi masih harus mengeluarkan pendapat gitu yang harus dipikirkan gitu. Dan kemudian juga memberikan nasihat-nasihat gitu dari pengalaman yang lalu. Nah, itu penting untuk dijaga gitu. Kecuali memang kalau kita sudah betul-betul sudah tidak kuat lagi. Jadi selama kita masih kuat jalan gitu, saya sampai sekarang juga masih nyetir sendiri walaupun nggak dekat-dekat gitu ya. Mungkin saya meniru Ibu Saparina Sadli yang nyetir sampai umur 80 gitu ya. Tapi kita tentu harus sadar juga akan kekuatan kita, nggak boleh juga dipaksakan gitu ya. Kita harus sadar sampai di mana kita harus beraktivitas. Baik, berarti tapi tidak berhenti. Itu jadi poin lain lagi ya, tambahan bahwa kerja aktivisme ini tuh nggak mengenal usia, ya. Selama masih bisa berpikiran kritis, menyampaikan pendapat gitu ya Bu. Inilah keuntungan kerja di aktivisme ya. Tapi buat mereka yang kerja kantoran nih Bu, misalnya yang ada usia pensiun sesuai perannya, misalnya dia daily dari muda sampai usia lansia 9 to 5 nggak berhenti misalnya, tiba-tiba menghadapi pensiun. Itu kadang-kadang ada konflik juga ya, maksudnya ada pertentangan di batin atau ada keraguan, kemunduran yang kadang-kadang diterima orang lain tuh jadi ini kenapa jadi sensitif banget sih, atau suka dianggap ini power syndrome. Nah, untuk mereka mungkin ada tips juga Bu Tini untuk mereka yang misalnya harian itu 9 to 5 tapi nggak ada aktivitas lain, itu apa ya kira-kira bisa diantisipasi, misalnya punya hobi atau punya kesibukan lain, menurut Bu Tini seperti apa? Iya, jadi ya seperti saya katakan tadi, jangan berhenti sama sekali gitu ya, berhenti 100% terus di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau memang masih ada aktivitas di organisasi lain yang masih memerlukan pemikiran-pemikiran kita, itu bagus gitu ya. Tapi kalau memang kebetulan tidak ada gitu, harus cari kegiatan lain sesuai dengan hobi gitu. Misalnya senang dengan tanaman gitu ya. Jadi memelihara tanaman, tumbuh-tumbuhan gitu. Bikin pupuk sendiri gitu. Banyak hal kan yang bisa dilakukan ya, juga. Ya? Terus yang senang mengaji bisa ke pengajian. Arisan juga boleh gitu, tapi carilah arisan yang misalnya bermanfaat gitu, tidak hanya bergosip gitu ya, tapi juga misalnya di dalam arisan itu memanggil seorang perangkai bunga atau orang yang bisa mengajarkan pola-pola sederhana dalam membuat baju gitu, daster aja, lurus-lurus aja gitu. Mungkin itu bisa memberikan aktivitas lain. Ya. Artinya selain tadi bisa bergerak, beraktivitas gitu, kita juga bisa bertemu orang lain itu untuk berkomunikasi gitu ya. Itu menjadi hal yang penting juga. Nah, kalau secara kesehatan nih Bu Tini, bicara kesehatan reproduksi gitu, sering dipahami bahwa menjadi lansia nih masalah terbesarnya paling berat dihadapi oleh perempuan. Apakah betul hanya perempuan saja nih Bu yang menuju lansia di isu kesehatan itu yang akan sangat berdampak, atau sebetulnya di laki-laki juga ada dampak lain juga gitu? Iya, ada. Jadi tidak hanya di perempuan ya, tapi juga di laki-laki. Cuman memang mungkin Allah sudah membuat seperti itu ya. Di laki-laki itu tidak secepat yang perempuan gitu. Kalau perempuan karena memang ada
hal menstruasi yang umur 50 berhenti gitu, laki-laki mungkin tidak gitu ya. Jadi laki-laki seringkali sampai umur mendekati 60 tuh masih aktif gitu segala macamnya. Tapi setelah itu dia juga menjadi lemah gitu dalam secara fisik ya. Segala sesuatunya juga dalam hal ini orang dewasa semua ya, dalam hal seksual juga menjadi lemah gitu, dan itu juga harus dipahami oleh laki-laki. Meskipun dan perempuan ya. Ya, meskipun banyak yang beredar bahwa masih bisa menghamili kok nih kakek-kakek misalnya gitu ya Bu. Tapi kan sebetulnya ada resiko juga di sana ya Bu Tini. Iya, mungkin bisa menghamili, tetapi sebenarnya kalau laki-laki sudah 60 ke atas itu spermanya sudah tidak begitu sehat. Berkualitas. Kan kita pernah belajar begitu juga ya dari ginekolog ya. Memang spermanya sudah tidak begitu sehat, bisa menghamili tapi biasanya anaknya menjadi tidak begitu sehat keseluruhannya. Oke, itu perlu kita catat ya, kita ingat juga. Nah, kira-kira nih Bu Tini, pertanyaan berikutnya, dukungan apa sih yang diperlukan gitu ya buat orang-orang di sekitar lansia, apakah dia pendamping atau anggota keluarga gitu. Dukungan apa yang bisa diberikan nih oleh generasi yang lebih muda kepada para lansia agar kesiapan tadi nih yang lansianya mungkin akan lebih banyak juga daripada usia produktif itu bisa tetap terjaga dengan baik. Artinya yang muda juga memahami bagaimana kebutuhan dan tantangan yang dihadapi lansia, dan yang sebagai orang muda juga punya persiapan untuk menuju lansia. Nah, dukungan apa yang diperlukan kira-kira yang bisa kita? Yang pertama pengertian ya, menurut saya pengertian dari yang muda-muda bahwa ada yang berubah dari orang yang sudah lansia gini, mendekati lansia. Selain dari fisik, pikiran dan lain-lainnya, itu juga ada hal misalnya bertambah cerewet gitu, menjadi tidak sabar gitu. Itu harus dipahami juga oleh yang muda-muda bahwa memang begitu gitu. Tuhan sudah membuat seperti itu gitu. Nah, itu harus dihadapi dengan bijaksana gitu. Enggak kemudian kalau orang tuanya ngomel, terus dia juga ngomel gitu. Itu kan bisa jadi ribut di keluarga gitu. Nah, itu yang harus dipahami betul oleh yang muda. Dan juga ada baiknya yang muda ini juga memberikan kebahagiaan atau kesenangan sendiri gitu. Jadi misalnya sekali-sekali dibawa jalan-jalan gitu nih orang tua gitu. Bisa ke mall, bisa ke kebun binatang, atau dia sukanya apa? Kalau dia suka bunga, bawa ke kebun bunga gitu. Kalau dia suka lihat hewan-hewan, ya bawa ke kebun binatang. Kalau dia cuma lihat-lihat di mall, ya bawa ke mall gitu, ajak minum teh atau minum kopi. Paling tidak sekali 3 bulan gitu ya. Jadi dia enggak sumpek di rumah sendiri jadi suntuk. Betul tuh Bu Tini. Artinya bisa lebih saling mengenal, yang tua juga mengenal bahwa anaknya gak di usia muda lagi nih, sudah mulai tua juga, tetapi ada aktivitas yang bisa dilakukan bersama ya, di antara kesibukan lainnya. Tetap butuh saling memperhatikan kan, gitu ya Bu. Baik, nah ini pertanyaan terakhir Bu Tini, pesan apa nih Bu untuk generasi muda? Ya itu tadi sebagian udah saya sebut ya, untuk lebih sabar, lebih pengertian gitu, dan juga perhatian yang lebih gitu ya buat orang muda. Jangan kemudian juga marah-marah gitu ya, dan sedikit memberikan apa tadi saya udah sebut sebenarnya perhatiannya lebih. Jadi sekali-sekali dibawa jalan-jalan atau apa gitu, dan juga mendekatkan pada keluarga yang lain gitu ya, family gitu, relatif gitu, tidak hanya family anak cucu, tetapi juga misalnya saudara-saudaranya, saudara sepupunya gitu. Jadi mungkin sekali-sekali kalau memang memungkinkan sekali 3 bulan kumpul bersama gitu. Arisan juga boleh, tapi jangan cuma ngobrol yang nggak menentu gitu, tapi bisa memanggil ahli perangkai bunga atau cara make up yang benar untuk orang tua gitu, yang seperti atau itu. Olahraga untuk orang tua seperti apa? Iya betul. Olahraga.
Nah Bu, kalau untuk pesan generasi muda mempersiapkan dirinya menuju lansia tadi gimana Bu? Tadi kan kalau nggak salah Bu Tini sampaikan adalah menghadapi lansia. Ya. Tapi pesan untuk generasi muda, dia bisa mempersiapkan apa untuk nanti sewaktu menjadi lansia tuh lebih siap atau sudah punya persiapan lah dari sekarang. Ya. Sebaiknya gimana Bu Tini? Ya, sebaiknya mengetahui hal-hal yang tadi saya sebutkan itu ya, yang tadi bahwa dia toh juga akan menjadi tua gitu. Jadi harus mempersiapkan diri bahwa akan menjadi tua, semua berkurang, dan membiasakan diri dengan itu gitu ya. Jadi tidak kemudian tiba-tiba kaget gitu, kok aku udah nggak bisa ini, aku nggak bisa gitu gitu. Memang begitu sudah dibuat oleh Tuhan, karena orang itu ada masanya gitu. Masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan kemudian tua. Ya, baik. Artinya juga penting untuk memperhatikan diri sendiri ya. Itu lebih penting juga memperhatikan, mencintai diri sendiri, dan semoga nanti di usia lansia kita semua itu bisa lebih siap dan bisa lebih bahagia di tengah keterbatasan kondisi tersebut. Tetapi tetap harus memastikan juga ya punya aktivitas, setidaknya syukur-syukur punya peran ya. Jangan malas gitu berdiam diri, tapi mencoba ambil peran apa saja tadi yang Bu Tini sharing, apa soal di hobi, keagamaan, atau hal-hal positif yang kembali untuk diri kita sendiri. Itu sangat penting, karena yang lain tuh mungkin sudah anak-anak sudah punya pilihan sendiri, pasangan juga sudah menghadapi hal lain. Mungkin itu teorinya yang harusnya kita bisa, harapannya nih teman-teman dari informasi ini bisa mencoba ya lebih menggali lagi isu-isu di seputar isu lansia ini, yang semoga memberikan manfaat nanti ketika kita sudah sampai di usia lanjut usia. Saya harap teman-teman Power Puan bahagia, Bu Tini juga meskipun udah usia tapi tetap kritis. Nah itu menjadi contoh kami semua. Terima kasih Bu Tini, sehat-sehat, dan teman-teman Power Puan juga harapannya juga tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di episode Power Puan lainnya. Terima kasih, salam sehat-sehat. Jangan lupa lihat Power Puan lainnya ya.